Sudah semangat untuk belajar bahasa hari ini? Ya. Pembelajaran kita hari ini semuanya sudah hadir? Ya. Ya, silakan laporan dan kok silakan laporan. Duduk, siap, gerak. Lapor penonton tingkat 1 jumlah 20 lengkap. Siap untuk belajar. Maka lanjutkan pemberitahuan. Siap untuk Untuk memulai pembelajaran. Doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bilisaniya wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gerak, di tempat. Gerak. Terima kasih. Selamat pagi. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas materi selanjutnya. Kita apakan ya? Berarti sudah ada semua ya? Oke. Pernah melihat gambar yang di dalam? Pernah. Yang ini apa? Siap. Yang pengantar digunakan untuk? Ya. Yang ini apa? Timbangan. Oke, jadi mengukur? Oke, masa benar. Masa benar. Lanjut yang ini untuk apa? Oke, stopwatch digunakan untuk? Oke, mengukur waktu. Kalau yang ini apa kan? Oh ya, penggaris digunakan untuk mengukur? Berarti hari ini kita membahas apa? Tentang siap, pengukuran. Lanjut. Ya, sekarang kita belajar fisika mengenai pengukuran. Pembelajaran pengukuran tujuannya adalah kalian, saudara ini semuanya dapat mengklasifikasikan macam-macam pengukuran. Pada akhir pembelajaran ini, taruna-taruni diharapkan dapat mengklasifikasikan macam-macam alat ukur berdasarkan besaran yang diukur. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai besaran pokok. Besaran pokok terdiri dari 7 jenis. Oke. Yang kedua adalah mengukur alat ukur yang sesuai dengan benda yang diukur. Yang ketiga, taruna-taruni dapat menentukan hasil pengukuran dengan alat ukur, dilengkapi dengan nilai ketidakpastian pengukuran tunggal dan berulang. Yang keempat, taruna-taruni dapat menyajikan hasil pengukuran dengan aturan angka penting. Yang kelima, taruna-taruni melakukan pengolahan data dengan aturan angka penting dan notasi ilmiah. Yang keenam, membuat kesimpulan dari hasil percobaan serta mengkomunikasikannya. Hasil percobaan baik secara lisan maupun tertulis. Jadi hari ini kita membahas mengenai pengukuran dengan cara berkelompok. Perhatikan video berikut.
karena nanti ini akan menjadi masalah buat kalian. Nanti akan kalian tahu apa fungsinya. Gimana dia tuh? Apa yang terjadi? Nah, apa yang salahnya? Oke, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada video yang kedua? Oke, siap. Kenapa tidak bisa terbang video yang kedua? Oke, siap. Nah, berarti selanjutnya ada masalah, betul? Ada masalah. Kenapa pesawatnya tidak bisa terbang? Kenapa sayapnya seperti itu? Ada yang salah? Ada. Oke, siap. Berarti dalam video ada masalah, ada keganjilan, ada sumber-sumber masalah yang akan kalian hadapi. Nah, salah satunya adalah pengukuran. Nah, oke. Apa itu pengukuran? Boleh? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Pernah mengukur? Pernah menimbang? Apa saja yang kalian ukur? Iya, ukur dengan alat ukurnya apa? Menggaris. Apalagi pernah mau ke workshop sama Pak Amir? Pernah memegang vernier caliper atau micrometer screw? Pernah. Oke, lanjut. Nah, di pengukuran terbagi atas 3. Yang pertama pengukuran panjang, yang kedua pengukuran massa, yang ketiga adalah pengukuran waktu. Di gambar yang pertama tadi ada pengukuran panjang, ada pengukuran massa timbangan, ada pengukuran waktu. Nah, lanjut. Nah, kita yang sekarang membahas adalah pengukuran panjang saja. Di pengukuran panjang terbagi atas 3 alat yang dapat kita ukur. Alat ukurnya, yang pertama adalah mistar. Mistar ada jenisnya? Banyak jenis. Yang pertama, mistar 30 cm, mistar 15 cm, mistar 50 cm, mistar 100 cm. Ada yang 1 meter? Ada, meteran. Lanjut, ada yang 1000 meter? Ada. Yang ukur jalan itu namanya meteran. Oke, berarti dia mengukur panjang. Lanjut. Biasanya di dalam mistar itu ada namanya nilai skala terkecil atau NST. NST pada mistar biasanya bernilai 1 cm. 1 cm. Lanjut. Yang kedua adalah jangka sorong atau vernier caliper. Kalau dalam dunia penerbangan sering disebut dengan vernier. Oke, dalam penerbangan tidak dikenal dengan jangka sorong. Yang kenal adalah vernier caliper. Vernier caliper itu merupakan alat ukur yang sering digunakan. Kenapa sering digunakan? Karena akurat. NST-nya nilai skala terkecilnya lebih akurat. Lanjut, yang ketiga, micrometerscope. Micrometerscope juga sering digunakan. Guna micrometerscope kemarin apa? Waktu workshop pernah belajar? Oke, berarti untuk menentukan ketebalan plat. Oke, lanjut. Ia seperti ini bentuk micrometerscope. Vernier caliper ia seperti ini. Iya, di dalam vernier caliper ada bagian-bagiannya. Yang pertama, rahang atas tetap. Ini fungsinya untuk apa rahang atas, nak? Yang tetap digunakan untuk apa ya rahang atas? Untuk menentukan diameter dalam. Betul? Pernah memegang piston? Pernah. Diameter dalam. Nah, lanjut. Yang ini untuk mengukur apa, nak? Rahang bawah. Untuk mengukur diameter luar. Nah, di sini ada tangkainya. Guna tangkai yang di belakang ini untuk apa, nak? Iya, untuk mengukur kedalaman. Nah, 3 inilah fungsi dari vernier caliper. Bagaimana cara pengukurannya, Bu? Bagaimana cara perhitungannya, Bu? Oke. Ada vernier caliper. Ada angka 1 di sini. 0 duluan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1,
1, 2, 3, 4, 5. Angka 1 betul? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Angka 2. Nah, ini namanya skala utama. Nah, di bawahnya nanti ada skala lagi kecil-kecil. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada angka 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini angka 2. Yang di atas ini namanya skala. Oke, skala utama. Yang di bawah ini adalah skala nonius. Nah, nanti di dalam vernier kaliber ada paling ujung sekali, itu ada 0,02. Apa arti 0,02? 0,02 mm berarti ketelitiannya adalah 0,02 atau NST-nya 0,02. Nah, jika di sini kalau perhitungan dalam skala vernier kaliber adalah skala utama ditambah skala nonius yang berhimpit dengan skala utama dikali NST. Dah, kita akar. Di sininya adalah skala yang berhimpit, nonius yang berhimpit. Di sini 0, berarti di sini mulai dari angka berapa? 0,1, 3, 4, 5, 6, 7. 0,7 karena titik nolnya di sini. Oke, betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini skala utamanya adalah 0,7. Oke ya? Tambah skala nonius yang berhimpit. Kita lihat skala nonius yang berhimpit di sini di mana, Nak? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Di sini berarti yang berhimpit berapa, Nak? Oke, berarti 0,6. NST-nya tadi berapa di paling ujung alat? 0,02. Oke, berarti 0,02. Satuannya apa? Milimeter. Bisa dijumlahkan? Bisa dijumlahkan dan dikalikan? Bisa. 0,7 tambah 0,6 dikali 0,02 berapa, Nak? Oke, siap. Berapa? 0,12 mm. Jadi di sini bisa dijumlahkan? Bisa dijumlahkan kah? Bisa. Berapa penjumlahannya, Nak saya? Oke, 0,82 mm. Nah, itulah hasil perhitungan dari vernier kaliber. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak? Siap. Di sana hasil pengukuran. Nah, di sini hasil pengukuran rumusnya, rumus dari vernier kaliber. Kalau misal kita langsung aja ya, 1 cm, 2 cm, 0,1 cm karena NST-nya adalah 1 cm. Oke, siap. Hasil pengukuran dalam vernier kaliber adalah skala utama ditambah skala nonius dikali NST. Lanjut. Nah, sampai di sana bisa dimengerti? Ya. Dimengerti. Ada bawa pena dan kertas? Ya. Oke. Sekarang ini kuisnya. Silakan kerjakan kuis yang ini dalam waktu 5 menit. Yang pertama Dava, kemudian Ahmad Aulia Ramadan, kemudian Mai Getri, Astrid Olivia. Silakan bulatkan mejanya. Kelompok selanjutnya Jonathan Habibi, Keisha, Alfatrion, dan Claudia. Sebelah sini tengah-tengah juga boleh, Nak. Tengah-tengah belah boleh. Lanjut. Kelompok yang ketiga
Kelompok yang ketiga, Muhammad Husni Mio, Nabila, Miftahul Yola, Hafizah. Semua di depan boleh, di depan boleh. Jangan sampai ke belakang, jangan sampai ke belakang, di tengah-tengah, jangan sampai ke belakang, nggak sampai. Lanjut. Kelompok yang keempat, geser depan, nak. Geser depan. Lanjut, geser depan. Yang keempat, Ahmad Raihan, Sofi, Aurel, Isan Al-Qudsi, Suci. Yang kelompok keempat. Nah, kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Kelompok keempat ya. Sekarang ibu bagikan LKPD. Di LKPD kalian nanti akan bekerja tentang mistar dan vernier kaliber. Kedua kelompok silakan ambil satu alat. Iya, satu penggaris, satu vernier kaliber, satu piston. No. Oke. Perhatikan semua dua alat ukur yang sudah diambil sama ketua kelompok. Silakan teliti apakah alat ukur vernier kalibernya sudah memiliki semuanya rahang atas, rahang bawah, kunci sama untuk ke pengukur kedalaman. Sudah diperiksa? Sudah seperti ini, nanti dikunci. Panjang berat, panjang Siap? Sudah semua? Siap? Oke. Sudah? Batas waktu sudah berakhir untuk diskusi kelompok. Sidang debat terakhir sudah selesai ya? Nah, ini hasil pengukuran kalian di LKPD masing-masing kelompok. Boleh dibaca masing-masing atau dilihat masing-masing. Siapa yang mau menampilkan? Sekarang waktunya diskusi. Jadi sekarang siapa yang mau menampilkan hasil percobaannya di debat? Kelompok satu. Oke, siap. Silakan kelompok satu ke depan. Oke, silakan perhatikan. Kelompok satu akan memaparkan hasil diskusi dan hasil kerja kelompoknya. Silakan ada pertanyaan atau tanya ada. Saya begini loh, kelompok saya seperti ini. Kelompok saya nggak seperti itu. Bagaimana seperti tanya? Tanya sama bagian kelompok pertama yang akan mempresentasikan. Silakan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok pertama, kelompok satu akan mempresentasikan hasil pengukuran, hasil diskusi pengukuran. Besaran benda yang diukur. 1. Panjang untuk paket. Satu, panjang kotak vernier. Kalau kita menggunakan penggaris, kita akan mendapatkan hasil 26 cm. Dan jika diubah ke vernier kaliber dengan satuan milimeter, berarti dikali 10, 260 mm. 2. Tebal vernier kaliber. Menggunakan penggaris mendapatkan hasil 2 cm
Dan jika kita ukur dengan vernier kaliper mendapatkan hasil 3,72 mm. 3. Panjang penggaris. Panjang 3 panjang plat. Jika kita menggunakan penggaris akan mendapatkan hasil 61 cm. Dan jika kita menggunakan vernier kaliper dengan menggunakan satuan mm menjadi 610 mm. 4. Tebal plat. Jika kita menggunakan penggaris akan mendapatkan hasil 0,5 cm. Dan jika menggunakan vernier kaliper akan mendapatkan hasil 0,26 mm. 5. Diameter luar piston. Jika menggunakan penggaris akan mendapatkan hasil 8 cm. Dan jika menggunakan vernier kaliper kita akan mendapatkan hasil 7,98 mm. 6. Diameter dalam piston. Jika menggunakan penggaris akan mendapatkan hasil 7,4 cm. Dan jika menggunakan vernier kaliper akan mendapatkan hasil 7,36 mm. 7. Kedalaman piston. Jika menggunakan penggaris akan mendapatkan hasil 3,4 cm. Dan jika menggunakan vernier kaliper akan mendapatkan hasil 3,34 mm. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengukuran di atas ialah yaitu untuk mengukur panjang buku paket kita bisa menggunakan penggaris. Untuk mengukur panjang kotak vernier kaliper kita bisa menggunakan penggaris sesuai dengan penggunaannya, sesuai dengan alat ukurnya. Untuk mengukur tebal kotak vernier kaliper kita menggunakan vernier kaliper sesuai dengan alat ukur yang sesuai dengan peruntukannya. Untuk mengukur panjang plat kita menggunakan penggaris sesuai dengan alat ukurnya. Untuk mengukur tebal plat kita menggunakan vernier kaliper untuk alat ukurnya yang sesuai. Untuk mengukur diameter luar piston menggunakan alat ukur vernier kaliper sesuai dengan alat ukur yang tepat. Untuk mengukur diameter dalam piston kita juga menggunakan vernier kaliper. Dan terakhir, jika kita mengukur kedalaman piston menggunakan vernier kaliper juga. Demikianlah hasil diskusi kami. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberanikan diri untuk melakukan presentasi hasil diskusi dari pengukuran besar sama vernier kaliper. Masing-masing kelompok dikumpulkan semua alat dan LKPD-nya ke depan. Minggu depan kita akan membahas mengenai micrometer stroke. Nah, lebih kecil lagi micrometer stroke. Titik kesalahannya lebih kecil lagi. MST-nya adalah 0,001 mm. Sampai di sini tidak ada pertanyaan lagi. Kita sudahi. Alhamdulillah. Silakan siapkan ketua kelompok. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Izin atasan berikan. Duduk. Gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Syukur. Mulai. Istirahat. Gerak. Terima kasih, pembelajaran kita hari ini berakhir di sini. Tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu sampai minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.